Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulansari dengan NIM 210510013. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Yang saya hormati Bapak Dian Anggria Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Daerah dan teman-teman yang melihat video saya pada hari ini. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisis anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022. Saya harap selama video ini berlangsung, teman-teman bisa menyimak dan melihatnya secara baik. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang merupakan provinsi ke-32 di Indonesia, yang mencakup 2 kota, 5 kabupaten, 52 kecamatan, 299 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.400 pulau besar dan pulau kecil. Adapun 30% belum bernama atau berpenduduk. Luas wilayahnya adalah 8.201,72 km persegi, dengan 96% lautan dan sekitar 4%-nya adalah daratan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri. Visinya adalah terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Sedangkan misinya yang pertama ada mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun, dan aman di bawah payung Bunda Melayu. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi melalui perkembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten atau kota. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan profesionalisme sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan derajat kesejahteraan gender, pembangunan kemiskinan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Itulah tadi sebagian visi dan misi Kepulauan Riau yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang APBD Kepulauan Riau pada tahun 2022. Seperti yang telah disampaikan Gubernur Kepri yaitu Ansar Ahmad kepada pimpinan DPRD Kepulauan Riau di kantor DPRD Kepri Tanjung Pinang pada Senin 19 September 2022 terkait tentang nota keuangan dan perda APBD Kepri tahun 2022. Pada APBD Perubahan Kepri tahun 2022, pendapatan Pemprov Kepri mengalami kenaikan sebesar 134,93 miliar hingga menjadi 3,6 triliun. Sedangkan belanja pada APBD tahun 2022 sebesar 3,8 triliun. Pada APBD Perubahan naik sebesar 77 miliar sehingga menjadi 3,9 triliun. Sedangkan pada sisi pembiayaan mengalami penurunan sebesar 57,3 miliar dari sebelumnya APBD murni tahun 2022 yang diestimasikan sebesar 390 miliar. Dalam rapat paripurna, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pada APBD Perubahan tahun 2022, Pemprov Kepri mengalokasikan belanja yang diamanatkan oleh peraturan undang-undang. Seperti pada pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendapat bagian 20%. Selanjutnya ada kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 yang mendapat bagian 10%. Yang berikutnya ada infrastruktur yang diatur dalam Undang-Undang APBN yang mendapat bagian 15%. Dan yang terakhir ada alokasi dana desa
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mendapat bagian 10%. Untuk belanja pendidikan, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar 870 miliar atau 22,20%. Untuk belanja kesehatan, 427 miliar atau setara dengan 10,85%. Selanjutnya untuk belanja pengawasan sebesar 35,57 miliar atau setara dengan 0,90%. Untuk belanja infrastruktur sebesar 913 atau 23,2%. Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi rancangan program kegiatan yang menggunakan APBD perubahan tahun 2022. Seperti yang terdapat dalam laman berita di Antara Kepri, Wahyu Wahyudi berharap evaluasi anggaran perubahan Kepri agar tidak berlangsung lama. Ini juga menyangkut penyerapan anggaran. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan, semakin besar potensi penyerapan anggaran. Salah satu kegiatan yang penting adalah pembayaran gaji guru honorer. Seperti yang dikatakan oleh Sekda Provinsi Hadi Prantara, yaitu pencairan gaji guru honorer tunggu evaluasi APBD selesai. Para tenaga pendidikan non-ASN atau guru honorer merasa tertipu oleh janji Dinas Pendidikan Kepri.